Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Dirham dari kelas Manajemen B 2019. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan teknologi komputer dan informasi digital. Nah, mendengar kata teknologi sudah tidak asing bagi setiap orang pada saat ini. Apalagi ini zamannya globalisasi, sudah sangat mudah untuk mengakses ataupun mendapatkannya. Karena apa? Karena sudah sangat banyak ditemukan seperti penyewaan komputer atau yang lebih kita kenal dengan warnet. Dan juga hampir setiap orang pada saat ini memiliki yang namanya handphone, sehingga memudahkan kita sebagai pelajar untuk belajar ataupun mencari informasi-informasi mengenai pekerjaan, mencari materi tugas, dan juga menambah teman. Adapun sedikit pengertian dari teknologi informasi ini adalah seperangkat alat hardware dan software yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan informasi. Nah, hal itu ditandai dengan semakin banyak munculnya peralatan informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Kini komputer sudah semakin banyak dijumpai, baik di rumah, di kantor, ataupun di sekolah. Begitu juga dengan HP. Maka dari itu, teknologi pada saat ini sangatlah bergantung dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengingat ini zamannya globalisasi, semua serba instan, maka jika kita tidak mengikutinya atau tidak terpengaruh, maka kita akan mengalami ketinggalan zaman. Nah, saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teknologi informasi. Teknologi adalah pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, material, dan juga proses yang digunakan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Sedangkan informasi adalah hasil dari pemrosesan ataupun manipulasi dari sekelompok data yang mempunyai pengetahuan bagi penggunanya. Contoh dari teknologi informasi ini adalah mikrokomputer, komputer mainframe, laptop, CD, pembaca barcode, dan yang lain-lain. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari teknologi informasi. Dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah perangkat keras ataupun hardware, dan juga yang kedua perangkat lunak ataupun software. Dari kedua tersebut memiliki pengertian, yaitu yang pertama perangkat keras ataupun hardware. Artinya di sini adalah peralatan yang bersifat fisik atau yang dapat dilihat ataupun dirasakan. Sedangkan yang kedua adalah perangkat lunak ataupun software, adalah instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengatur perangkat keras komputer sesuai dengan tujuan instruksi. Menurut Dr. Stephen Hake, seorang pakar dalam Associate Department of Business Information and Analytics di University of Denver Faculty, membagi teknologi informasi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah teknologi masukan ataupun input teknologi. Nah, artinya di sinilah segala perangkat yang digunakan untuk menangkap data ataupun informasi yang berasal dari sumbernya. Kemudian yang kedua ada namanya teknologi keluaran ataupun output teknologi. Artinya di sini adalah segala perangkat yang digunakan untuk menampilkan data ataupun informasi dengan tujuan agar pembaca ataupun penggunanya memahami hal tersebut. Kemudian yang ketiga namanya teknologi perangkat lunak atau software teknologi. Nah, artinya di sini jika ingin menciptakan informasi, maka diperlukan yang namanya program. Nah, program ini adalah instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengatur perangkat keras dalam komputer agar berjalan sesuai dengan tujuan instruksi. Nah, yang keempat adalah teknologi penyimpanan. Teknologi penyimpanan ini adalah peralatan yang digunakan untuk menyimpan data ataupun informasi. Contohnya itu berupa disket, zip, hard disk, dan juga yang lain-lain. Kemudian yang kelima ada namanya teknologi komunikasi ataupun telekomunikasi teknologi. Nah, teknologi ini memungkinkan kita untuk berhubungan jarak jauh. Contohnya itu seperti penggunaan internet, ATM, dan juga handphone. Kemudian yang terakhir adalah keenam adalah teknologi pemroses atau prosesor teknologi. Nah, hal ini merupakan bagian penting dalam TI karena bertujuan untuk mengingat data ataupun mengeksekusi program. Contohnya itu seperti CPU. Nah, pembahasan yang kedua adalah evolusi dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat telah membawa dunia memasuki era yang baru, yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Setidaknya ada 4 era sejak ditemukannya komputer sebagai alat pengolah data hingga era internet. Nah, yang seperti saya jelaskan tadi, ada 4 era sejak ditemukannya komputer. Yang pertama adalah era komputerisasi. Memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama diperkenalkan pada tahun 1960-an. Yang kemudian yang kedua adalah mini komputer juga mainframe sudah diperkenalkan di perusahaan-perusahaan seperti IBM. Nah, yang ketiga adalah banyaknya perusahaan yang sudah memanfaatkan komputer untuk pengolahan data mereka. Kemudian era kedua yaitu era teknologi informasi. Nah, era teknologi informasi ini diperkenalkan pada tahun 1970-an. Yang kemudian yang kedua yaitu PC sudah mulai diperkenalkan untuk menggantikan komputer mainframe dan juga mini komputer. Dan yang ketiga yaitu tidak seperti era pertama yang dimana komputer hanya menjadi milik pribadi di perusahaan.
Namun di era kedua, komputer sudah dapat dinikmati bagi setiap individu dalam organisasi tersebut. Yang kemudian yang ketiga yaitu era sistem informasi. Nah, pada era ini diperkenalkan pada tahun 1980-an. Yang kemudian yang kedua lah teori manajemen organisasi modern telah diperkenalkan, terutama dalam teori manajemen perubahan. Nah, yang ketiga adalah dalam pemilihan produk ataupun jasa, seorang pelanggan pastinya akan mencari perusahaan-perusahaan yang menjual produk ataupun jasa tersebut. Nah, yang keempat adalah era globalisasi informasi. Diawali pada tahun 1990-an. Yang kemudian tidak ada yang dapat menandingi laju dari perkembangan teknologi pada zaman itu. Yang kemudian yang ketiga itu adalah penerapan teknologi LAN, MAN, WAN, dan juga Global Net. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai revolusi komputer. Ada 5 generasi yang saya jelaskan di sini. Nah, generasi pertama diperkenalkan pada tahun 1946 hingga 1959. Nah, adapun jenis-jenis komputer pada generasi pertama antara lain. Yang pertama ada ENIAC, yang kedua ada UNIVAC, yang ketiga ada EDVAC, dan yang keempat ada EDSAC. Nah, ciri-ciri pada generasi pertama ini antara lain masih menggunakan tabung hampa sebagai komponen utamanya. Yang kemudian yang kedua, masih menggunakan bahasa mesin. Yang ketiga, bentuk relatif lebih besar namun kapasitas yang kecil. Contoh seperti UNIVAC memiliki bobot 30 ton. Dan juga yang keempat, memerlukan environment khusus karena banyak menghasilkan panas. Nah, yang kedua adalah generasi kedua, yaitu diperkenalkan pada tahun 1959 hingga 1965. Mesin-mesin komputer pada generasi kedua antara lain, yang pertama ada IBM seri 1400, yang kedua ada UNIVAC 3, dan yang ketiga ada NCR 304. Memiliki ciri-ciri yang pertama, menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Yang kemudian yang kedua, masih menggunakan bahasa assembly dan juga bahasa Fortran. Nah, yang ketiga, dipergunakan media magnetik untuk menyimpan data mereka. Dan yang keempat, relatif bentuknya lebih kecil dibandingkan komputer pada generasi pertama. Nah, selanjutnya generasi ketiga, yaitu diperkenalkan pada tahun 1964 hingga 1970. Nah, mesin komputer pada generasi ketiga ini antara lain IBM System 360 dan juga IBM System 3. Nah, memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan IC atau Integrated Circuit sebagai komponen utamanya untuk program bahasa tingkat tinggi atau High Level Language. Nah, yang kedua, mulai menggunakan ataupun memperkenalkan operasi multiprocessing dan juga multiprogramming. Nah, selanjutnya ada komputer pada generasi keempat, diperkenalkan pada tahun 1971 hingga tahun 2000-an. Nah, mesin komputer pada generasi keempat antara lain IBM System 370 dan juga Burroughs 700. Nah, ciri-cirinya yaitu komponen utamanya adalah LSI atau Large Scale Integrated Circuit, yaitu program High Level Language. Yang kemudian yang kedua adalah kapasitas semakin besar dan juga bentuk semakin kecil. Nah, selanjutnya adalah generasi kelima, yaitu komputer saat ini merupakan generasi kelima, yang dimana komponen utamanya adalah VLSI atau Very Large Scale Integrated Circuit, yang merupakan gabungan dari LSI. Nah, itulah penjelasan sedikit mengenai 5 generasi revolusi komputer. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir adalah dampak dari teknologi informasi. Dengan adanya ataupun munculnya teknologi informasi ini, tentunya memiliki namanya dampak positif dan dampak negatif bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Dampak yang pertama itu dari dampak positif adalah dapat menjangkau lebih luas dengan adanya internet. Kita dapat menjangkau lebih jauh di semua bagian dunia. Misalnya kita berjualan, kita dapat mencakup seluruh Indonesia ataupun bahkan mancanegara. Kemudian yang kedua dampaknya adalah menemukan lebih cepat dalam dunia pendidikan. Kita juga tidak dapat bergantung dengan guru sepenuhnya. Maka dari itu, dengan adanya internet, kita dapat mempergunakannya ataupun memanfaatkannya dengan mencari informasi-informasi mengenai pendidikan. Selanjutnya adalah dampak negatif dari teknologi informasi. Yang pertama adalah mudahnya akses pornografi tidak dapat dipungkiri. Dengan bebasnya internet sekarang, dapat memudahkan terjadinya pornografi, seperti akses video pornografi, kemudian jual beli film pornografi, kemudian ada yang namanya aksi pornografi. Nah, hal itu merupakan masih PR bagi pemerintah khususnya di bagian teknologi untuk menanggulangi masalah tersebut.
Kemudian yang kedua adalah menjadikan malas. Nah, ini merupakan hal yang dampak besar bagi pelajar pada saat ini. Karena mereka lebih senang berada ataupun berada di depan komputer dibandingkan mengerjakan tugas-tugas mereka. Nah, hal tersebut membuat mindset mereka menjadi malas, sehingga mereka lebih bergantung dengan teknologi ataupun kecanggihan yang sekarang dibandingkan memikirkan masa depan mereka. Sekian dari saya penjelasan mengenai perkembangan teknologi komputer dan juga informasi digital. Jika saya masih kurang memuaskan dalam presentasi ini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.